Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang penjelasan tentang e-commerce dan e-business dari Funtime 1. Berikut nama kelompok 8 dari kami, yaitu 1 dengan saya sendiri, Fadilatus Siam, NIM 241220131. Yang kedua, Handita Ayu Aryani, NIM 241220114. Yang ketiga, Janatan Taufani 241220141. Yang keempat yaitu Muhammad Widianto Pranata 241220126. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan e-commerce dan e-business yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Handita Ayu Aryani. Saya menjelaskan tentang perbedaan bisnis. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Beralih menggunakan elektronik. Berbagai biaya transaksi yang menyertai dapat meminimalkan serta transaksi terjadi dapat diintegrasikan sekaligus atau seperti pencatatan dan bukti transaksi secara otomatis. Inilah yang sering kita jumpai ketika berbelanja online di platform jual online ternama. Bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, bisnis memiliki unsur sama dengan jenis bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan. Menurut Charles R. Ringer dari IMB, terdapat 5 keuntungan yang ditawarkan oleh bisnis yang berkaitan dengan aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Fadilatus Siam, NIM 241220131. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan e-commerce dan e-business. Di slide awal tadi kami sudah menjelaskan tentang perbedaan e-commerce dan e-business. Dan di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang persamaan e-commerce dan e-business. E-commerce bisa dikatakan satu potongan kecil dari e-business yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Sedangkan e-business memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir suatu bisnis. Lalu e-business dikatakan sebagai perluasan e-commerce, dikarenakan di dalamnya tidak hanya melakukan pembelian dan pembayaran barang, tetapi juga pelayanan konsumen, sehingga dapat diartikan juga sebagai kolaborasi dengan konsumen dengan menggunakan elektronik atau sebagai alat transaksinya. Jadi, e-commerce dan e-business sama-sama bergerak di bidang jual beli online yang memanfaatkan sosial media atau jaringan internet untuk mempromosikan barang di pangsa pasar yang luas. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu monggo. Untuk selanjutnya manfaat e-commerce dan e-business akan saya jelaskan. Nama saya Muhammad Widianto Pranata. Manfaat e-commerce dan e-business yaitu manfaat e-commerce ada 2 manfaat untuk pelaku usaha dan konsumen. Untuk manfaat bagi pelaku usaha sendiri adalah yang pertama penjualan global. Penjualan global ini memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha dapat menjual mereka kepada konsumen yang lebih banyak.
atau dapat membuka pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi di kota-kota lain. Ya, pengurangan biaya perusahaan, yaitu pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk membuka toko cabang seperti di nomor 2. Yang keempat, pengurangan harga produk. Harga produk dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan. Untuk manfaat e-commerce bagi konsumen sendiri, yaitu yang pertama, konsumen dapat berbelanja 24/7. Yang dimaksud 24/7 adalah konsumen dapat berbelanja selama 24 jam non-stop dalam waktu 7 hari. Yang kedua, efisien harga dan waktu. Sedangkan manfaat e-bisnis sendiri yaitu yang pertama, memperluas pasar. Dengan manfaat layanan digital, para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangnya dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua, efisien, praktis, dan mudah. Yang ketiga, menghemat biaya, mulai dari biaya komunikasi, operasional, hingga biaya pemasaran. Yang terakhir adalah meningkatkan citra atau branding. Sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Jonathan Taufani. Baik, terima kasih. Saya Jonathan Taufani. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan risiko dalam pengaplikasiannya. Kategori risiko dapat membantu mengidentifikasi dan menilai risiko. Identifikasi kategori risiko akan membantu untuk mempertimbangkan di mana peristiwa potensial dapat mempengaruhi pencapaian tujuan e-bisnis ataupun e-commerce. Dalam identifikasi risiko, ada tingkat risiko yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, risiko teknis. Risiko teknis ini meliputi virus, worm, trojan, backdoor, dan malware. Yang lainnya, serta serangan peretas ditambah risiko akibat serangan perangkat keras. Untuk yang kedua, risiko individu. Selain keamanan, individu sangat menghargai privasi mereka yang terancam. Oleh karena itu, serangan seperti phishing, risiko individu lainnya diakibatkan oleh penipuan dalam e-commerce ataupun e-bisnis, informasi yang hilang atau salah, atau memanipulasi data. Untuk yang ketiga, risiko bisnis. Untuk bisnis, kerugian penjualan dan reputasi merupakan risiko utama. Perusahaan mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kapasitas keuangan penuh mereka setelah komputer mati selama beberapa hari, dan bahkan keberadaan perusahaan dapat terancam sebagai akibat dari insiden teknis. Untuk risiko yang keempat, yaitu risiko sosial, hilangnya privasi atau bisa dikatakan pengguna yang transparan, terorisme dunia maya, dan perang informasi adalah istilah kunci yang menguraikan bahaya di tingkat masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih rekan saya, Jonathan Taufani. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh dari e-bisnis dan e-commerce. Di Indonesia, contoh e-bisnis itu ada berbagai macam marketplace online. Salah satunya yaitu Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan selanjutnya e-commerce akan dijelaskan oleh teman saya. Terserah siapa. Untuk contoh e-commerce ada 3. Yang pertama, internet
banking dan SMS banking. Yang kedua, TV kabel internet provider. Yang terakhir, jual beli online di marketplace. Sudah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada salah kata dan perkataan, penjelasan maupun pengertian, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Harap dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.